Baik, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, minggu ini menjadi minggu pertama dalam bulan Desember. Kita sudah memasuki bulan Desember. Biasanya jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bulan Desember itu tingkat kesibukan daripada orang Kristen semakin luar biasa. Karena apa? Karena di mana-mana nanti akan terjadi perayaan-perayaan Natal, baik di gereja maupun di tengah-tengah keluarga. Itu sebabnya saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalaupun selama ini mungkin intensitas kita untuk beribadah kepada Tuhan sangat jarang sekali, tetapi khususnya dalam bulan-bulan Desember ini jangan pernah tinggalkan peribadatan, amat terlebih dalam peribadatan Natal. Bahkan juga nanti saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, anak-anak gereja Pentakosta di Cililitan ini secara khusus remaja pemuda akan masuk dalam perayaan Natal. Itu sebabnya bagi rekan-rekan remaja pemuda yang belum ambil bagian sampai saat ini kesempatan yang sungguh indah untuk kita bersama-sama bergabung di dalam perayaan Natal Persekutuan Pemuda yang ada di tempat ini. Haleluya. Baik, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Kejadian. Kitab Kejadian pasal yang ke-32. Kejadian pasal yang ke-32 ayat 22 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Kejadian pasal yang ke-32 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-28. Kalau sudah ketemu, saya kembali mengajak kita bangkit berdiri dan kita akan baca secara bergantian. Saya ayat yang genap dan jemaat Tuhan ayat yang ganjil. Pergumulan Yakub dengan Allah. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya dan menyeberang di tempat penyeberangan Sungai Yabok. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki berpulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi, jika engkau tidak memberkati aku. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya akan baca di dalam bahasa daerah, dalam bahasa Batak Toba. Pada Musa 32 ayat 22 sampai 22 semoga kata Tuhan. Dungi hehe maibana borminai di pengarahon ibana majol mana na duai dohot na posona buru-buru na duai dohot anakna na 10 sadei laho manaripari hatariparan jabong. Jadi ditogihon mana sida patariparhon di batang aeki di patariparma nasida nadi ibana ini. Tading maholan si Jakub. Jadi Roma sada halak marsi ranggut do tibana rodi buah siang ari. Alai dung di ida dang leak tunduksa si Jakob di soro ma saidna. Jadi gedul ma said di si Jakob di bahen parsirangguton lain. Dungi nina ibana ma padua maau ay nunga buah siang ari. Alai nina si Jakob ma dang padua kuho
Da jalo pasu-pasu pasu-pasu mo au. Dunginin na bawaima mandokon ibana. Isi do guarmu. Si Jacob do inna. Jadi nina bawaima. Dang be si Jacob do honon guarmu. Si Israel nama. Ai tialo modo de bata. Dohot jolma. Jala monang. Puji Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada saat pagi hari ini saya akan berbicara tentang menang atas pergumulan. Saya yakin dan percaya saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus bahwa kita mengenal yang namanya Yakub. Yakub adalah merupakan cucu daripada Abraham, anak daripada Ishak. Dan kalau kita lihat saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, latar belakang daripada kehidupan Yakub ini terkenal dengan tipu menipu. Jadi tipu muslihat itu sangat kental sekali di dalam kehidupan. Bahkan firman Tuhan mencatat semenjak dia di dalam kandungan, ya bayangkan saudara, semenjak dia di dalam kandungan saja pun sudah menipu saudaranya. Dia tipu juga saudaranya Esau perihal mengenai hak kesulungan. Bahkan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang tuanya sendiri pun yang sudah tua itu, yang tidak mampu lagi melihat secara jelas seperti apa anak-anaknya itu pun ditipu oleh Yakub. Yang tadinya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berkat yang harus diberikan oleh Ishak bukan kepada Yakub tetapi kepada Esau. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika Esau mengetahui bahwa berkat yang harusnya adalah menjadi bagiannya, yang menjadi miliknya, Yakub begitu marah sekali. Dia begitu marah sekali, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sampai dikatakan Alkitab mencatat bahwa saking marahnya itu di dalam dirinya ada perasaan dendam di hati Esau. Bahkan ada niat di dalam dirinya yang sangat kuat untuk membunuh itu siapa. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika mamanya mendengarkan ini, dan memang saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yakub ini dia sayang mama. Sangat dekat sekali dengan mamanya. Jadi ketika mamanya mendengarkan informasi bahwa si Esau akan membunuh dia, maka mamanya berkata kepada Yakub, Yakub, kamu harus pergi ke rumah tempat saudara saya, yaitu Laban. Bukan si Laban, tetapi Laban. Kenapa? Karena kakakmu sudah berniat untuk membunuh kamu. Karena kakakmu sudah memiliki dendam yang begitu luar biasa. Sehingga saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yakub pun meninggalkan orang tuanya. Yakub pun meninggalkan keluarga. Dan dia sampai ke rumah pamannya, yaitu Laban. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bertahun-tahun Yakub tinggal di sana, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tetapi sesudah bertahun-tahun, maka datang firman Allah kepada Yakub kembali bahwa Yakub harus meninggalkan pamannya, bahwa Yakub harus kembali ke tanah perjanjian yang sudah dijanjikan oleh Allah. Ini firman Allah yang datang kepada Yakub. Ketika firman Allah itu datang kepada Yakub, maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yakub meninggalkan pamannya tadi, dan dia menuju tanah yang sudah dijanjikan oleh Allah. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika Yakub ini sedang berada di tengah jalan, ketika si Yakub ini berada di tengah jalan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yakub memiliki ketakutan yang sangat luar biasa. Coba dulu kita sama-sama baca dalam Kejadian pasal yang ke-32 tadi, ayat yang ke-7. Kejadian pasal yang ke-32 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan,
Lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Maka dibaginyalah orang-orangnya yang bersama-sama dengan dia, kambing dombanya, lembu sapi, dan untanya menjadi 2 pasukan. Dikatakan saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada ketakutan yang sangat luar biasa yang dialami oleh Yakub. Sampai-sampai saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dia begitu sesak sekali. Saya belum pernah mengalami karena takutnya, ya, karena takutnya saya belum pernah mengalami karena takutnya saya sampai sesak. Saya tidak tahu Bapak Ibu pernah nggak mengalami seperti ini. Karena ketakutan, hidup kita itu merasa sesak sekali. Nah ini yang dialami oleh Yakub. Ketika dia mengalami ketakutan itu, maka kehidupannya sangat sesak sekali. Kenapa Yakub takut saudara dikasihi Tuhan Yesus? Karena sebentar lagi dia mau bertemu dengan Esau kakaknya. Jadi memori-memori tentang masa dulu itu, dia coba membayangkan, dia coba mengingat kembali bagaimana ekspresinya ketika kakaknya itu sedang marah. Enggak mungkin saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus orang lagi marah senyum ya. Misalnya remaja pemuda, orang tua kita marah di rumah tetapi senyum ya. Iya, nah, ya. Padahal bawaannya marah begitu, enggak mungkin saudara. Nah ini yang dia ingat saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Oh dulu waktu saya bersama-sama dengan papa saya, maka kata saya Esau begitu dendam sekali kepada saya. Bahkan juga saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus sampai-sampai kakak saya akan membunuh saya. Jadi memori-memori ini saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus terbayang lagi, teringat lagi di dalam diri daripadanya. Karena apa saudara? Karena untuk sampai ke tanah perjanjian itu, dia harus melewati yaitu tanah Edom, negeri Edom. Negeri Edom itu sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus, tempat tinggalnya Esau. Dengan kata lain, kalau dia mau melewati negeri Edom, dia harus melewati kakaknya dulu. Ibaratnya seperti ini. Lu mau bunuh dia, langkai dulu mayat saya. Kalau tidak bisa. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Artinya apa saudara yang dikasihi Tuhan Yesus? Kalau dia bertemu dengan Esau, maka yang ada di dalam hidupnya hanya satu, kematian. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena dendam yang ada di dalam diri Esau, yang dia ingat, yang belum dia selesaikan pada waktu. Itu sebabnya saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari ini saya belajar. Kalau Bapak Ibu punya persoalan, kalau remaja-remaja pemuda punya persoalan, selesaikan pada hari itu juga persoalan. Jangan engkau berpikir, waduh sudah selesai. Ketika engkau bapak-bapak menyakiti hati anak-anakmu, selesaikan pada waktu itu. Ketika engkau anak-anak menyakiti hati orang tuamu, selesaikan pada waktu itu. Jangan pernah engkau biarkan. Oh pasti nanti selesai. Itu sebabnya saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada begitu banyak orang-orang yang memiliki luka batin. Ada begitu banyak orang-orang saudara dikasihi Tuhan Yesus. Dia percaya kepada Yesus. Dia rajin sekali beribadah. Tetapi saudara dikasihi Tuhan Yesus, dia memiliki luka batin yang sangat dalam di dalam dirinya. Kenapa? Karena peristiwa yang sudah lama, yang tidak pernah diselesaikan. Nah ini yang dialami oleh Yakub. Ini yang terekam di dalam pikirannya. Jangan nanti saudara saya membunuh saya. Saudara dikasihi Tuhan Yesus. Kurang lebih 1 bulan yang lalu ketika panitia Natal di tempat ini. Ya, ketika panitia Natal berkumpul di tempat ini. Kita sampai sore di tempat ini kurang lebih sampai jam 4 atau jam 5. Selesai kita pulang, tiba-tiba di situ saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin itu kakak adik, ya. Di situ mau bunuh-bunuhan saudara. Ya. Ini dengan ada remaja-remaja putri di sini. Kita kan nggak tahu, begitu kita keluar dari sini, kita langsung aja begitu. Nah, sampai-sampai saudara maaf kata, kelihatan goloknya sepanjang ini. Kakak adik. Dan bisa jadi juga terjadi seperti ini juga. Ya. Alkitab mencatat seperti itu. Kakak adik pun bisa saling bunuh-bunuh. Itu baru kurang lebih 1 bulan yang lalu. Untung ada yang melerai saudara. Kalau tidak, pasti ada yang mati. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini yang coba diingat oleh Yakub kembali. Jangan nanti kakak saya membunuh saya.
Karena kakak saya itu sudah dendam kepada saya. Karena dulu saya sudah merampas hak kesulungan daripada kakak saya. Maka inilah yang diingat. Inilah yang terekam di dalam pikiran seorang. Sebabnya tadi dikatakan dia begitu sangat takut sekali. Sampai sesak sekali. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada hal yang sangat luar biasa yang dikerjakan oleh Yakub untuk memenangkan sebuah pergumulan tadi. Itu sebabnya dikatakan di dalam perikopnya tadi, pergumulan Yakub dengan Allah. Tema saya yaitu menang atas pergumulan. Saya yakin dan percaya saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita memerlukan menang di dalam setiap pergumulan kita. Haleluya. Nah, apa yang dilakukan oleh Yakub? Yang pertama, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayatnya yang ke-23. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala milik. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Hal yang pertama saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus yang dilakukan oleh Yakub ketika dia bergumul dengan Allah, ketika dia bergumul dengan persoalan yang dihadapi oleh Yakub, hal yang pertama yang dilakukan oleh Yakub yaitu menyediakan waktu khusus buat Tuhan. Menyediakan waktu khusus buat Tuhan. Yakub menyadari saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus bahwa menjalin relationship dengan Tuhan, menjalin hubungan dengan Tuhan sangat perlu sekali. Dan ini disadari oleh Yakub. Sampai-sampai saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ia terlebih dahulu seberangkan istri-istrinya, ia terlebih dahulu seberangkan anak-anaknya. Selesai itu ia seberangkan dulu semua harta bendanya, kambing dombanya, dia seberangkan. Dengan kata lain saudara, dia mau hanya fokus kepada Tuhan. Dia sadari hanya Tuhan sumber segala, satu-satunya sumber segala pertolongan itu. Dia sadari itu saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sehingga saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus, Yakub tinggal seorang diri. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yesus berkata seperti ini. Kalau engkau berdoa, pergilah ke kamarmu, kunci dan berdoalah kepada Bapa di surga. Apa maksudnya saudara dikasihi Tuhan Yesus? Artinya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa setiap kita anak-anak Tuhan, Tuhan rindu supaya setiap anak-anak Tuhan meluangkan waktunya, meluangkan tenaganya untuk mengambil saat yang teduh di dalam kepada Tuhan. Tuhan mau, Tuhan rindukan dari setiap anak-anak. Ini saya gambarkan seperti ini. Kalau kita di tengah-tengah keluarga, coba bayangkan di dalam satu keluarga itu tidak ada komunikasi antara si anak dengan si bapak, antara si suami dengan istri. Betapa hambarnya keluarga itu. Atau saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau satu kali saja pun mungkin dalam satu hari, bapak ibu tidak melihat suaminya, rindunya mungkin luar biasa sekali. Demikian juga mungkin dengan bapak-bapak. Satu hari saja tidak melihat istrinya, rindunya luar biasa sekali. Ada sesuatu yang hilang di dalam dirinya ketika tidak berkomunikasi dengan orang tuanya, ketika tidak berkomunikasi dengan istrinya, ketika tidak berkomunikasi dengan suaminya. Ada sesuatu yang hilang. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kira-kira seperti inilah sebenarnya hubungan kita dengan Tuhan. Ketika kita tidak menyapa Tuhan, ketika kita tidak berkomunikasi dengan Tuhan, maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai anak, status kita sebagai anak, maka harusnya kita mempunyai kerinduan, kita merasa ada sesuatu yang hilang di dalam diri kita. Mama saya jauh di kampung. Ya. Kalau saya tidak telepon mama saya 1 bulan 1 kali, rasanya saya ada sesuatu yang hilang. Apalagi hanya tinggal mama saya. Dan begitu saya juga biasanya, usah ditelepon dulu lah bulan ini. Tiba-tiba saya telepon bulan berikutnya. Tumbek kuamal liling dan martani kuat. Nah, waduh.
Nah ini saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi ketika kita tidak berkomunikasi dengan orang lain yang biasanya kita berkomunikasi, maka ada sesuatu hal yang hilang di dalam diri kita. Ini juga saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus yang disadari oleh Yakub. Sehingga Yakub membangun sebuah hubungan dengan Allah yang sangat intim. Dia menaikkan doanya kepada Tuhan. Berbicara tentang doa hal yang sangat sederhana sebenarnya. Tetapi jujur, yang namanya berdoa itu sangat-sangat sulit. Kalau hanya doa makan Bapak Ibu, kita tidak bahas di tempat ini. Ya. Kalau hanya berdoa makan, siapapun saya yakin percaya pasti bisa. Sekalipun ada banyak orang tidak berdoa untuk makan. Atau berdoanya itu cepat dan tepat, saudara. Tuhan, masuk masih langonon. Amin. Cepat dan tepat. Nah, saat ini saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya tidak membahas, saya tidak mengajak jemaat Tuhan, jemaat Cililitan ini hanya berdoa seperti itu. Tetapi bagaimana saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Kita meluangkan waktu kita meluangkan tenaga kita meluangkan pikiran kita mau fokus hanya Tuhan. Dan itulah yang dikerjakan oleh Yakub. Yesus sendiri pun melakukan itu. Mari dulu saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, satu orang bantu saya. Satu orang bantu saya dalam membaca firman Tuhan. Markus 1 ayat 35. Satu orang pemuda. Halo pemuda. Iya, dikatakan saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Yesus pergi ke tempat yang sunyi. Ke tempat yang sunyi ngapain? Bukan seperti zaman sekarang ini, saudara. Ya. Suka tempat yang sunyi, yang sepi, yang tiada lampu, yang lampunya remang-remang. Tetapi saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dikatakan Yesus pergi ke tempat yang sunyi untuk apa? Untuk berdoa. Yesus yang adalah penguasa atas segala sesuatu. Yesus adalah yang Tuhan, Raja di atas segala raja, tetap membutuhkan yang namanya hubungan dengan Allah. Dia menyadari saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, betapa pentingnya Yesus sebagai anak mempunyai hubungan dengan Bapaknya. Bahkan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yesus ini juga ternyata senang sekali yang namanya melaksanakan doa semalam. Kalau tidak percaya, mari kita sama-sama buka dulu. Dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Lukas pasal 6 ayat yang ke-12. Silakan baca satu orang. Lukas 6 ayat yang ke-12. Tidak ada kata beban itu. Haleluya. Jadi bukan hanya di tempat-tempat seperti dia berdoa, tetapi juga dikatakan saudara dikasihi Tuhan Yesus. Dia meluangkan waktunya untuk semalam-malaman ingin membangun hubungan dengan Bapaknya. Ini disadari oleh Yesus, ini disadari oleh Yakub betapa pentingnya kita membangun sebuah hubungan yang sangat intim dengan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, berdoa bukan persoalan seberapa pintar kita merangkai kata-kata. Berdoa bukan persoalan apakah kita mempunyai waktu atau tidak. Dan luar biasanya saudara, manusia lebih sibuk daripada Allah. Lihatlah di jam kalau misalnya di gereja-gereja ada ibadah, ada jam-jam doa, pasti kosong. Kenapa? Karena memang berdoa itu sangat menjemukan. Bahkan bagi orang lain, ngapain sih berdoa? Hanya menghabiskan waktu. Ya kan? Hubungan kita hanya hubungan kita dengan Tuhan, menghabiskan waktu. Ngapain berdoa?
Nah, saya katakan tadi bahwa manusia lebih sibuk daripada Allah. Coba bayangkan suatu ketika, saudara, ya, kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa belakang. Tuhan langsung mengatakan seperti ini. Maaf ya nak, sorry ya nak, hari ini saya sibuk. Coba bayangkan, saudara. Ya, pernahkah kita membayangkan itu? Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kapanpun kita datang kepada Tuhan, apakah tengah malam, apakah subuh, apakah siang harinya, Tuhan selalu ada. Dia tidak pernah berkata, maaf ya nak, sorry ya nak, aku tidak punya waktu untukmu. Saya tidak bisa bayangkan seandainya Allah berkata seperti itu kepada saya. Tiba-tiba saya berdoa, dikatakan oleh Tuhan kepada saya, maaf ya Joel, saya sedang sibuk. Saya ingin memperhatikan anak saya yang satu ini. Karena apa? Karena dia sangat mengasihi saya. Tidak, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, berdoa itu bukan persoalan sepintar apa kita merangkai kata-kata. Bukan. Berdoa itu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, apakah ada atau tidak adanya waktu kita. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, berdoa itu adalah apakah kita mau atau tidak mau. Itu yang menjadi persoalannya. Sehingga saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau tidak persoalannya tidak dengan kata-kata yang pintar, siapapun sebenarnya bisa berdoa. Kalaupun saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, persoalannya tidak waktu, maka saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, siapapun sebenarnya bisa memberikan waktu yang sebentar kepada Tuhan. Nah, ini yang disadari olehnya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam beberapa bulan terakhir ini, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya merasa ada sesuatu yang hilang di dalam diri. Sehingga beberapa bulan ini kembali saya membangkitkan diri saya. Walaupun saya hidup sendiri di tempat kosan saudara dikasihi Tuhan Yesus, saya coba membangkitkan diri saya sendiri. Sehingga 4:30 saudara dikasihi Tuhan Yesus, saya sudah harus bangun pagi. Ya, 4:30 saya sudah harus bangun pagi. Dan saya bersaat teduh kepada Tuhan. Karena apa saudara? Karena saya merasa ada sesuatu yang hilang di dalam diri saya. Ada sesuatu kekeringan di dalam diri saya. Bahkan saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus, saya tidak menyombongkan diri saya. Beberapa bulan terakhir ini saudara, saya mengambil sebuah komitmen kepada Tuhan. Tuhan, saya harus melakukan doa dan puasa minimal 1 kali dalam 1 minggu. Dan itu sudah saya percaya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, betapa pentingnya kita membangun sebuah hubungan dengan Tuhan. Karena apa saudara yang dikasihi Tuhan Yesus? Dunia ini semakin jahat. Kalau kita tidak membentengi dengan diri kita dengan doa, maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan cepat runtuh. Saudara tahu betapa luar biasanya ketika doa dinaikkan. Kita melihat di mana-mana gerakan doa sedang dilaksanakan, saudara. Ada yang disebut dengan jaringan doa nasional, ada yang disebut dengan jaringan doa daerah. Karena apa? Karena para hamba-hamba Tuhan menyadari betapa pentingnya. Demikian juga saudara dikasihi Tuhan Yesus. Kalau semua jemaat gereja Pentakosta Cililitan mengambil 1 hari, katakanlah 5 menit. Saya pernah saudara dikasihi Tuhan Yesus ketika saya masih pelayanan di daerah Cilengsi, bahkan juga di daerah Tanjung Priok. Ya, saya pernah berdoa 1 jam. Dulu saya berpikir ketika informasi ini sampai ke telinga saya, berdoa 1 jam. Apa saja yang mau didoain? 1 jam, bayangkan saudara. Jangankan 1 jam, 5 menit saja pun mungkin kita sudah mikir, waduh gimana ini, apalagi yang mau didoakan. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena kita mempunyai kerinduan, karena kita mempunyai motivasi di dalam diri kita, jangankan 5 menit, jangankan 10 menit, 1 jam pun akan saya berikan waktu. Haleluya. Nah, selanjutnya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaimana Yakub memenangkan pergumulannya. Yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ayatnya yang ke-25. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu.
Yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yaitu berani bayar harga. Berani bayar harga. Dikatakan di situ, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika Yakub itu sedang bergumul dengan seorang laki-laki. Laki-laki yang dimaksud di sini, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini sesungguhnya adalah Allah yang yang menjelma ataupun menyerupai seorang laki-laki. Itu sebabnya saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca Alkitab, kita akan menemukan banyak sekali di situ malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan itu adalah, ataupun kata laki-laki di sini, itu adalah Allah sendiri yang datang menghampiri manusia. Itu sebabnya ada istilah teofani. Artinya Allah menyatakan dirinya kepada manusia. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika Yakub bergumul dengan Allah, dikatakan firman Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sampai pangkal pahanya terlecok. Artinya pangkal pahanya sampai terkilir. Dan di ayat-ayat selanjutnya nanti dia sampai pincang berjalan, saudara. Ini harga yang harus dibayar oleh Yakub. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita baru saja, ya, negara kita baru saja melaksanakan yang namanya SEA Games. Ya. Sesudah banyak anak-anak bangsa ini menyumbangkan emas. Ada beberapa orang diwawancarai daripada mereka, saudara yang dikasihi Tuhan. Ketika mereka diwawancarai, kenapa kamu bisa memperoleh emas? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dikatakan seperti ini. Karena saya berlatih dan berlatih terus. Bahkan juga saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada satu orang olahragawan itu yang tidak segan-segan mengambil koceknya sendiri untuk menambah konsumsi vitamin-vitamin di dalam dirinya. Ini harga yang harus dibayar mereka, saudara. Nah, demikian juga dengan perjalanan kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa perjalanan kehidupan kita ini bukan hanya sekedar kita percaya kepada Tuhan. Memang benar, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa kita sudah diselamatkan oleh anugerah Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita diselamatkan oleh anugerah Allah, itu artinya tidak ada satu sedikit pun andil manusia di dalam proses penyelamatan itu. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apakah sesudah kita diselamatkan maka kita berleha-leha saja? Tidak, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ada harga yang harus dibayar oleh orang percaya. Sebab itu sebabnya Yesus berkata, aku tidak menempatkan kamu di tengah-tengah domba, tetapi kita ditempatkan di tengah-tengah serigala. Ini harga yang harus kita bayar, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Bahkan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mengatakan bahwa kita harus menyangkal diri kita. Menyangkal diri kita dari mana? Dari kesenangan-kesenangan dunia. Ini harga yang harus kita bayar, saudara-saudara. Dan inilah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang disadari oleh Yakub. Kalau teologi kemakmuran berkata seperti ini, saudara. Kita sebagai orang-orang percaya hidupnya harus makmur, harus sukses. Tetapi firman Tuhan katakan, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, penderitaan pun menjadi bagian di dalam kehidupan. Orang sangat betul sekali, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang namanya teologi kemakmuran, teologi kesuksesan. Jadi kalau anak Tuhan harus sukses, harus makmur. Sepertinya kalau menderita maka tidak anak Tuhan. Bagaimana dengan Yakub? Ayub yang hidupnya menderita luar biasa. Apakah dia tidak anak Tuhan? Oh, anak Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jadi ketika kita percaya kepada Tuhan, maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada harga yang harus kita bayar. Harga yang harus kita bayar apa? Menyangkal dia dan mengikuti dia seturut dengan kebenaran. Selanjutnya, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, bagaimana Yakub memenangkan sebuah pergumulan. Ayat yang ke-26. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Sekali lagi, saudara, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika
jika aku tidak memberkati aku. Sekalipun saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sendi pangkal dari pahanya Yakub menjadi taruhannya. Artinya apa saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Yakub tetap berkata kepada Tuhan, aku tidak akan melepaskan engkau, aku tidak akan membiarkan engkau pergi sebelum engkau menjawab setiap pergumulanku, sebelum engkau menjawab setiap doa-doa. Saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Paul Gestos mengumpamakan kehidupan manusia ini dijalani sebagai gunung yang harus didaki. Dan berdasarkan pendakian yang dilakukan, dapat dibedakan 3 tipe manusia. Ya. Berdasarkan pendakian tadi, ada 3 tipe manusia. Yang pertama, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tipe manusia quitter. Tipe manusia quitter ini, saudara, yakni orang-orang yang cepat menyerah dalam menghadapi persoalan. Begitu ada persoalan, dia langsung balik kanan. Dia mengatakan, wah saya tidak sanggup. Persoalan ini terlalu berat bagi saya. Artinya apa? Kalau seorang atlet ini sebelum bertanding sudah mundur duluan. Ketika dia lihat, misalnya si Chris John ya, dia lihat lawannya, dia ampun gede banget, kabur. Ini kalah sebelum bertanding. Tipe manusia seperti itu ada. Selanjutnya saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tipe manusia camper, yakni orang-orang yang berjuang setengah-setengah, separuh jalan. Ya. Memang saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, masalah itu sudah dihadapi. Tetapi hanya setengah-setengah penyelesaiannya saudara, tidak dituntaskan. Padahal seharusnya saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, persoalan itu harus dituntaskan, tas, dan sampai tuntas. Jadi yang terakhir saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tipe manusia climber, yaitu orang-orang yang tidak pernah menyerah dalam berjuang. Inilah yang sedang dikerjakan olehnya. Aku tidak akan melepaskan engkau sebelum engkau memberkati saya. Dan inilah juga yang dilakukan oleh keempat orang yang membawa seorang lumpuh ke hadapan Tuhan Yesus. Begitu mereka melihat tempat di mana Yesus sudah penuh, ya, mereka tidak berkata, maaf ya saudara, tempat sudah penuh, kita tidak bisa bertemu dengan Tuhan Yesus, kita pulang sekarang. Dia tidak berkata seperti itu. Keempat orang ini tidak berkata seperti itu, tetapi dia cari apa? Dia naik melalui atas. Demikian juga saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seorang perempuan janda, ya, yang datang setiap hari kepada seorang hakim yang lalim, yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak peduli kepada sesama manusia. Dia datang terus menerus. Akhirnya apa? Akhirnya hakim yang lalim itu, hakim yang tidak mengenal Tuhan itu, berubah pikirannya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita supaya kita menang di dalam pergumulan kita? Ada 3 hal yang perlu kita miliki pada saat ini. Yaitu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita menyediakan waktu kita yang khusus buat Tuhan. Yang kedua, berani bayar harga. Yang ketiga, tidak gampang menyerah. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama berdiri. Kita siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan, untuk menyembah Tuhan Allah yang luar biasa. Allah tidak pernah berkata sibuk, aku sedang sibuk anakku. Tuhan tidak berkata seperti, tidak pernah berkata seperti. Bahkan kapanpun kita datang kepada Tuhan, Tuhan selalu mempunyai waktu kepada kita. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita angkat satu lagu pujian, ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus Tuhan. Haleluya. Dia menjadi kerinduan kami pada saat itu Tuhan. Kami membawa hidup kami ke tempat kudus Tuhan. Haleluya. Bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Biarkanku
di hatiku.